Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursina, kelas 3 PAUD B dengan NIM 211550633. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Amiruddin MPD dengan tugas UAS filsafat umum. Pertanyaan pertama, nama dan istilah dari 4 periode filsafat. Yang pertama yaitu zaman Yunani kuno, yang kedua zaman abad pertengahan, yang ketiga zaman abad kontemporer, dan yang keempat zaman modern. Pertanyaan kedua, awal dan akhir dari 4 periode tersebut. Yang pertama, zaman Yunani kuno dimulai dari abad ke-16, sedangkan zaman pertengahan dimulai dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Kemudian abad modern dimulai dari abad ke-16 dan abad kontemporer dimulai dari tahun 1945. Pertanyaan ketiga, ciri khas atau pusat atau objek kajian filsafat dari 4 periode tersebut adalah: yang pertama, zaman Yunani kuno, ciri khasnya adalah mereka tidak percaya pada mitos. Yang kedua, zaman abad pertengahan, ciri khasnya banyak sekali negara-negara kecil. Yang ketiga, zaman kontemporer. Zaman kontemporer ini ciri khasnya adalah tidak terikat aturan-aturan. Yang keempat, zaman modern. Zaman modern ini ciri khasnya adalah menghormati hak-hak dan kewajiban. Pertanyaan keempat, 3 orang filosof yang sangat populer serta pemikirannya masing-masing. Yang pertama, Socrates dengan pemikirannya mengubah konsentrasi menjadi berpusat ke pertanyaan mengenai manusia. Yang kedua, Aristoteles dengan pemikirannya bahwa apa yang di dunia itulah kualitas yang sebenarnya. Yang ketiga, Plato dengan pemikirannya apa saja yang kita lihat ini hanyalah sekedar bayangan, dan yang sesungguhnya dan yang sebenarnya adalah ide. Pada abad pertengahan, menurut Agustinus dan menurut pendapatnya, Tuhan mengetahui semua hal sebelum manusia itu berbuat. Yang kedua, Thomas Aquinas yang merumuskan etika dan doktrin gereja. 3. Anselmus, dia menggunakan pemikiran Plotinus untuk mencapai sebuah teori dalam Kristen. Yang ketiga, zaman abad modern. Yang pertama, René Descartes berpikir bahwa kebenaran tertinggi ada pada akal manusia. Yang kedua, John Locke berpikir bahwa kita seperti kertas putih yang tidak bernoda. Yang ketiga, menurut David Hort, pengetahuan itu bersumber dari pengalaman yang diterima oleh pesan-pesan indrawi. Yang terakhir yaitu abad kontemporer. Yang pertama, Albert Columbus. Yang kedua, Charles Robert Darwin. Dan yang ketiga adalah Immanuel Kant. Mengapa abad pertengahan disebut juga dengan istilah abad kegelapan? Apa yang terjadi pada filsafat saat itu? Pada abad ini disebut juga dengan abad kegelapan karena adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa ketimpangan dan peristiwa sejarah yang sangat kelam. Mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad pertengahan mengalami perkembangan pesat, dan apa yang dilakukan oleh penguasa dan oleh para filosof Muslim pada saat itu? Perkembangan filsafat pada abad pertengahan mengalami berbagai macam kemunduran karena dipengaruhi oleh perkembangan Islam. 5 filosof Muslim yang populer pada abad pertengahan dan keahlian mereka masing-masing. Yang pertama, Al-Farabi
keahliannya di bidang musik, pengobatan, dan ilmu matematika. Yang kedua, Al-Ghazali, keahliannya mengharumkan nama ulama Eropa melalui hasil karya yang sangat bermutu dan berkualitas sangat tinggi. Yang ketiga yaitu Ibnu Rus, keahliannya di bidang kedokteran dan di bidang hukum Islam dan filsafat. Yang keempat, Ibnu Arabi, seorang penulis dan penyair terkenal. Yang kelima, Ibnu Khaldun, menguasai ilmu pengetahuan dan sastra. Berikutnya, jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat dibolehkan atau tidak, dan jelaskan pula dalil-dalilnya. Pandangan Islam tentang filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan atau menyampaikan kebenaran dengan bahasa dan pikiran-pikiran yang rasional. Apakah filsafat dibolehkan atau dilarang? Dan jawabannya adalah dibolehkan, karena filsafat dan agama tidaklah saling bertentangan. Dan sebutkan dalil-dalilnya. Dalilnya adalah surah Al-Luqman, yang artinya, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Berikutnya, jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat idealisme dan materialisme. Berikan contohnya. 1. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide dan pikiran serta akal dan jiwa. Contohnya, pekerjaan, jika kita tidak suka dengan pekerjaan itu, keluar saja, karena kan tidak sesuai dengan ide yang ada pada kita. Berikutnya, coba Anda jelaskan pemikiran atau gagasan-gagasan dua aliran filsafat tersebut berdasarkan masalah. Selanjutnya Anda kritisi berdasarkan masalah tersebut. Yang pertama adalah rasionalisme, berpendapat bahwa sumber pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Kelebihan rasionalisme ini adalah mampu menyusun sistem-sistem filsafat yang berasal dari manusia. Kelemahannya, rasionalisme yang keluar dari akal budinya saja, tetapi tidak memperhatikan objek secara peka. Empirisme, ilmu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman atau observasi. Kelemahannya, indera yang terbatas dan objek yang menipu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.